kepada para hadirin untuk segera duduk mengisi kursi yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar acara ini berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama lain mohon sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa ali sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibun da'awati wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jiyad. Ikatan wanita pengusaha Indonesia bercita-cita luhur dan mulia, berjuang dan membantu pembangunan negara dengan semangat tekad membaja. Majulah, majulah untuk cita-cita mulia. Majulah, majulah untuk Indonesia tercinta. Kode etik Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. 1. Kami wanita pengusaha Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. 2. Kami wanita pengusaha Indonesia wajib tunduk dan taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IWAPI. 3. Kami wanita pengusaha Indonesia ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam acara rapat kerja cabang kedua ini. Salawat dan salam senantiasa kami kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya atas nama panitia untuk menyampaikan laporan sehubungan dengan pelaksanaan rapat kerja cabang kedua yang dilaksanakan hari ini, Rabu 24 November 2021, meliputi 1. Menyikapi kebangkitan pasca pandemi dengan berkarya, berkreasi,
berinovasi melalui digitalisasi usaha dan kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum DPP IWAPI yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hana Fadel Muhammad, WKU 5 Ibu. Yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi DKI Jakarta, ini Bu Endah Ansuruddin. Kemudian yang ada di virtual Zoom yaitu Sudin PPK UKM Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Parulian Tampu Bolon SE ME. Kemudian ada di sini yang terhormat Bapak Muhammad Merza Derliandi mewakili Ketua Kadin ya, Ketua Kadin Jakarta Timur. Dan yang saya sayangi teman-teman dari DPC IWAPI Jakarta Timur. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan terima kasih atas nikmatnya dan rahmatnya lah kita bisa bertemu di acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kami mengadakan rapat kerja cabang kedua DPC IWAPI Jakarta Timur dengan tema menyikapi kebangkitan pasca pandemi dengan berkarya, berkreasi, berinovasi melalui digitalisasi usaha dan kolaborasi. Rapat cabang kedua ini dengan tujuan mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan setahun kebelakang dan sekarang menyusun 1 tahun ke depan untuk membuat rancangan program. Dalam rapat cabang ini kita mungkin diharapkan ada sumbangsinya teman-teman, usulan-usulan, saran-saran, kemudian pikiran atau ada ide-ide yang kreatif. Yang saya hormati DPP IWAPI yang diwakili Ibu Hana Fadel Muhammad, yang saya hormati DPD IWAPI Jakarta yang diwakili Ibu Endah Ansuruddin, yang diwakili Ketua Umum DPC IWAPI Jakarta Timur Ibu Haji Aisyah Fauzia, dan dari suku dinas yang melalui daring Bapak Parulian Tampu Bolon Sudin PPK UKM. Izinkan saya biar nggak tegang, saya pakai pantun boleh? Oh, boleh banget. Itu Kadin benar kalau pakai pantun itu. Kita pertama kali tugas ini Ibu, begitu tugas langsung mewakili acaranya IWAPI nih. Melati kuntum tumbuh melata, sayang berbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita bisa bertemu untuk mengadakan rapat kerja cabang kedua Jakarta Timur yang merupakan salah satu dari agenda organisasi sesuai dengan ADART yang harus selalu kita laksanakan dalam 1 tahun sekali. Forum ini adalah forum tertinggi daripada wilayah cabang untuk bisa menyampaikan pertanggungjawaban atau laporan kegiatan 1 tahun kemarin. Kemudian dengan pemerintah daerah DKI
Ya mungkin dengan kepala dinas, pastinya banyak sekali program-program. Kemudian juga kalau dengan pusat bisa, dengan kementerian. Kami welcome, silakan untuk nanti Bu Enda bisa ikut kepada kami. Insya Allah kalau jadi, kami tanggal 29 kami lagi menyurati. Kebetulan saya membawa tim dari Gorontalo pemerintahan, dan di situ kebetulan salah satu dari pengurus yang DPD. Selamat datang Bu Fatma. Makasih. Apa kabar? Salah satu dari ketua DPD yang kami kemarin kukuhkan nanti, Ibu Suharsi itu adalah Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Dan juga insya Allah kami dengan mereka akan datang ke Jakarta tanggal 28, 29 kami akan bikin program 3 hari untuk roadshow ke kementerian. Kementerian Kelautan, KKP, KLHK, kemudian Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Agama insya Allah. Nah mungkin di sini saya sampaikan sama Ibu Ketua Umum Bu Nita atas izin beliau juga, kami akan menyurati di WKU saya, WKU 5 dan pertanian juga saya akan libatkan untuk dan sekarang bisa ketemu mereka dan beraudiens, dan juga nanti boleh Bu Indah juga ikut serta ya untuk juga ajukan saja program-programnya sehingga kita langsung minta ke mereka, karena kementerian itu adalah sama kementerian daerah maupun pusat, wadah kegiatannya uangnya segini, siapa cepat dia dapat, siapa rajin yang dia dapat. Jadi memang kita harus tangkap ke sana, harus rajin ke sana. Mudah-mudahan insya Allah kalau jadi saya akan sampaikan kita ikut bersama untuk mudah-mudahan kita bisa tangkap program-program yang kita bisa kolaborasi, kita bisa buat program untuk di 2022. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses untuk Rakercap kedua DPC Jakarta Timur. Mengenai bahaso, baik. Sambil foto-foto saya belum jelaskan ya Ibu, mohon maaf. Oke, bahaso di sini adalah sebuah transformasi digital, khususnya pengembangan kemampuan literasi digital. Nah, kemudian di slide selanjutnya, Bu Hana sudah hadir, Ketua DPC WAPI Jakarta Timur, agar Kercap ini bisa menjadi sebuah wadah manfaat untuk para perempuan pengusaha khususnya di wilayah Jakarta. Selesai pandemi ini tentunya kita harus mulai bergerak, bekerja dan berkarya. Ya. Walaupun terjadi pandemi, pasca pandemi ini tetap kita harus bergerak. Karena UKM kita ini kasihan kan, sangat terpuruk sekali. Tapi dengan adanya IWAPI mudah-mudahan kita dapat memberikan sesuatu semangat kepada para UKM dan juga yang pasti ibu-ibunya pengusaha-pengusaha semua. Kenapa nggak kita untuk merangkul mereka, berbuat untuk meningkatkan UKM kita di Indonesia? Untuk garis besarnya sudah ibu-ibu sudah dibicarakan. Program kita ke depan ya untuk lebih lagi mencari anggota-anggota yang lebih banyak lagi, gitu kan, untuk lingkaran kami. Kemudian kita akan bekerja sama lagi untuk instansi-instansi terkait agar kita bisa bersinergi program kerjanya antara IWAPI DPC Jakarta Timur dengan instansi tersebut. Gitu. Jadi ya insya Allah doakan. Hari ini kami merapikan dalam hal program, insya Allah biar sukses ya, doakan ibu-ibu semuanya. Terima kasih ya. Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini kami membuka sidang pleno 1 pada jam 10.51. Pada jam 10.51. Hari ya? Ada 19 orang 19 orang yang hadir, kemudian yang online ya, yang online yang 5. Jadi kita quorum ya ibu-ibu Dari berapa? dari 32. Dari 32 yang hadir 19 tambah 4. Udah lebih quorum ya Bu? Oke Bu, sah ya Bu? Sah.
Korum ya Bu? Oke. Bacain dulu dulu nih. Tanda tangan dulu boleh. Baca dulu ya. Baca dulu. SK-nya baca dulu. SK 01. Ya, baik saya akan bacakan keputusan. Keputusan Rakercap kedua DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 nomor 01 garing Rakercap 2 garing IWAPI DPC Jakarta Timur garing 11 Romawi garing 2021 tentang pengesahan quorum sidang pleno rapat kerja cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan Rakercap 2 DPC IWAPI Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 tentang pengesahan quorum sidang Rakercap DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November, tepatnya di Grand Cempaka Hotel, waktu 10.54. Rapat kerja cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Pimpinan sidang Ketua Umum saya Isra Faiza, Wakil 1 DPC Santi Supeni serta Ibu Endang sebagai anggota. Ya. Udah ketok. Udah. Selanjutnya, yang kedua susunan acara. Di dalam susunan acara ini, apakah sudah sesuai Ibu-Ibu waktunya semuanya? Kayaknya ini deh, ada koreksi kan saya terlambat. Yang mestinya 8.30 jadi jam 9 kan? Oh, koreksi ya tadi ya. Oh iya. Koreksi ini berarti agak terlambat. Tadi jam berapa? Iya, tapi pada saatnya sih sudah menyesuaikan. Jadi kita 11 mulai pleno, kita 10.51. Sesuai. Yang plenonya, cuma yang atas tadi. Oh, yang atasnya kita diperbaiki ya? Iya, seremonialnya kita perbaiki. Oh, tadi diperbaiki yang seremonial ya? Jadi catatan ini jadi 09. Ya, di awal 9.30. Oh, tambah aja. Setengah jam ya? Itu yang dibuka. Oke ya Bu, Bu Eda. Ya, baik. Sudah itu saya bacakan keputusan ya. Keputusan Rakercap kedua DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Nomor 02 garing Rakercap 2 garing IWAPI DPC Jakarta Timur garing 11 Romawi 2021 tentang pengesahan susunan acara rapat kerja cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan Rakercap kedua DPC IWAPI Provinsi DKI Jakarta 2021 tentang pengesahan susunan acara Rakercap kedua DPC IWAPI Jakarta Timur tahun 2021. Kedua, susunan acara Rakercap kedua DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, susunan acara tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman bagi peserta dan peninjau dalam penyelenggaraan dan persidangan selama Rakercap kedua DPC IWAPI Jakarta Timur ini berlangsung. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November 2021, tempat di Hotel Grand Cempaka, waktu 10.58.
Rapat kerja cabang kedua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Pimpinan sidang ketua saya sendiri, Edi Isul Faiza, serta Wakil 1 Santi Sufemi dan anggota Ibu Endang Mulyani. Baik, yang ketiga tata tertib. Kita beralih, ibu-ibu di sini apakah tata tertib ini mau dibacakan atau mau baca masing-masing tata tertibnya ini? Gimana ibu-ibu? Baca masing-masing? Oke, saya kasih waktu berapa menit Bu? 10 menit atau 5 menit? Cukup nggak? Waktu ini berapa menit? Saya tunggu. Oh, 7 menit. Oke. Tengah-tengah 7 menit ya Bu. Dari 5 menit biar cepat. Ya sudah jam berapa sekarang? Coba. Sekarang 10 tepat. Oke. Jam 11 lewat. Berarti 11 lewat 10. 11 lewat 10 selesai ya Bu. Dibaca tata tertib ya. Baik, silakan ibu-ibu. Gimana ibu-ibu? Sudah ya? Sudah? Baik. Ada tadi ada koreksi ya, ibu? Baik, sudah ibu-ibu? Sudah selesai ya? Saya akan bacakan surat keputusannya tentang tata tertib. Keputusan rapat kerja cabang kedua DPC IWAPI Jakarta Timur tahun 2021 nomor 03 garing Rakercap kedua garing IWAPI DPC garing 11 Romawi garing 2021 tentang tata tertib. Rapat kerja cabang kedua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tahun 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan Rakercap kedua DPC IWAPI Jakarta Timur tentang tata tertib Rakercap kedua DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Kedua, peraturan tata tertib Rakercap kedua DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, peraturan tata tertib tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman bagi peserta dan peninjau dalam penyelenggaraan dan persidangan selama acara Rakercap kedua DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2021, tempat Hotel Grand Cempaka, waktu 11.07. Rapat kerja cabang kedua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Pimpinan sidang Isul Faiza dan WKU Ibu Santi WKU 1 serta anggota Ipenda.
Baik, kita lanjutkan untuk sesi sidang pleno kedua. Untuk itu yang pertama kami akan menyampaikan laporan kegiatan DPC UAPI wilayah Kota Administrasi Jawa Timur selama tahun 2021. Ibu Endang yang kami hormati dan teman-teman sekalian, berikut ini kami mencoba membuat apa saja kegiatan pada masa pandemi kemarin, walaupun minim, tapi kami berusaha untuk tetap melakukan program-program sebisa kami. Yang pertama, pada kegiatan bakti sosial di masa pandemi COVID-19, kami berkolaborasi bersama dengan DPD UAPI DKI Jakarta menyerahkan bantuan logistik sebagai bentuk support kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Itu dilaksanakan pada 6 Maret tahun 2021. Lokasinya di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banyak yang diserahkan pada saat itu, termasuk logistik dan konsumsi. Lalu yang berikutnya, pada April 2021 kami mengadakan rapat pleno pengurus. Pada saat itu membahas mengenai toko online DPC UAPI, karena pada saat itu kita mulai merasakan efek pandemi di mana marketing dari produk-produk kami tersendat. Jadi diusahakan kita membuka toko online UAPI yang bekerja sama dengan Goal Studio. Jadi ada digital organizer ya dari Goal Studio pada 5 April. Saat ini sudah terbentuk, progresnya saat ini sudah terbentuk, sudah tersusun dan dengan Instagram, tinggal kita akan launching running-nya pada 2021 karena memang sempat 2020 sama 2021 sempat pending ya. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan Serial Orthopedi dan Goal Studio tentunya. Kita mengadakan webinar kesehatan menjaga tulang dan sendi bekerjasama dengan Serial Orthopedi dari dokter-dokter muda di Rumah Sakit Sriwijaya Asia. Betul. Pada tanggal 9 Mei 2021. Lalu kelanjutannya kami juga mengadakan pembinaan melalui webinar UMKM mengenai bisnis dan kewirausahaan, rahasia sukses UMKM dengan Go Digital dan inovasi teknologi. Memang ini sangat dibutuhkan untuk kita-kita yang para senior yang masih belum melek digital. Kami mencoba kemarin ini berkolaborasi dengan B1 dan UMKM juga ya. Oke. Itu pada Jumat 20 Agustus 2021. Nah, itu kegiatan kami yang kegiatan webinar kami yang terakhir. Lalu dalam kaitannya dengan Rakercap, kita mengadakan pleno pengurus juga pada saat kemarin bersamaan dengan event dari DPP. Kami berkumpul di Senayan Park untuk penyusunan struktur pengurus terbaru DPC UAPI dan persiapan awal untuk Rakercap pada siang hari ini. Jadi itu kami laksanakan kemarin 28 Oktober 2021. Nah, webinar yang masih hangat kemarin adalah webinar mengenai pembekalan kewirausahaan bagi mahasiswa. Itu DPC UAPI bekerjasama dengan DPD UAPI DKI dan Universitas Mustopo. Mungkin masih ingat pada saat itu pembicaranya narasumbernya dari Bu Isye dan dari Lutfi sebagai milenial, pengusaha milenial. Kita laksanakan pada Selasa 9 November 2021 kemarin. Nah, setelah itu ada satu lagi meeting dan mungkin nantinya akan menjadi program terbaru kita. Kemarin kita sempat bertemu dan mencoba untuk menjajaki mengenai advertising digital ya, kalau nggak salah itu dengan Higo itu advertising, di mana mereka akan membuatkan kita program-program advertising di beberapa spot terkemuka di ibu kota, jadi kayak di stasiun MRT,
lalu tempat-tempat hangout anak-anak itu. Jadi nanti kita akan mencoba toko online yang kita sedang garap ini dikombinasikan, dikolaborasikan dengan advertising digital. Itu dengan Higo Advertising yang kita laksanakan kemarin saja tanggal 9 November 2021. Nah, rasanya itu saja kegiatan kita pada 2021 kemarin. Yang selanjutnya setelah laporan ini akan diteruskan dengan pandangan umum yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita DPC IWAPI Jakarta Timur. Pak Revisi, Pak Presiden. Izin. Hari Rabu 4 Agustus 2021 kita bekerjasama dengan DPD IWAPI Jakarta dan ini ya Bu ya. Itu sentra vaksinasi COVID-19 DPD IWAPI DKI Jakarta dengan ini Rabu 4 Agustus 2021 tempatnya di Cipete. Kita berkontribusi membagikan 100 kotak nasi untuk para peserta yang nakes. Saat itu kita disupport sama Mbak Anissa juga. Thank you. Oke, itu saja Bu tambahannya. Ada laporan keuangan? Harusnya ada laporan keuangan. Kenapa tidak? Sekarang kita ke pandangan umum ya Ibu. Pandangan umum ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja kita setahun ke depan. Jadi untuk ke depan itu di forum ini Ibu-Ibu bisa menyampaikan usulan-usulan, saran-saran, ide-ide yang kreatif ya, yang bisa didiskusikan, disampaikan di sini kepada para pengurus DPC IWAPI Jakarta Timur. Nah, saya sekarang tanya Ibu, kira-kira ada usulan apa nanti bisa ditampung sama kami dulu. Kira-kira usulan apa, mau ngapain di ke depan setahun? Ada kira-kira, silakan Ibu. Bu Isya, ini langsung dikasih tahu ya, usulannya apa? Mungkin ada usulannya nanti, iya, usulan ditampung ide-ide apa aja besok ke depan. Nggak bisa ya? Beb, bisa dihubungin itu Beb, pengurus yang situ. Ibu-ibu, ayo ibu-ibu. Itu aja, oke. Nah, ibu-ibu, tolong Bu, ini forum yang mengiyakan. Nanti Bu Isya akan diskusi dengan kami di Rakerda. Jadi masukan ibu-ibu ini akan menjadi rekomendasi. Rekomendasi ini nanti sama Bu Isya diberikan ke saya untuk saya akan bicara pada pandangan umum pada saat saya Rakerda. Nah seperti itu Bu maksudnya. Jadi ayo ibu-ibu semangat. Biar apa? Biar nanti apa itu. Silakan. Mungkin ada ide-ide apa? Selamat pagi menjelang siang teman-teman IWAPI yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi, mungkin sudah kenal semua ya. Oke, baik, saya punya beberapa ide nih Bu untuk terkait rencana kita 1 tahun ke depan mau apa, mau bagaimana. Nah, yang pertama, saya ini kan memang punya agensi yang mana Gaul Studio ini udah dari kita tahun 2020 kita mau buat yang namanya toko IWAPI online. Hanya saja memang tertunda karena banyak teknis satu dan lain hal. Saya berharap supaya kita bisa mensukseskan platform kita nih IWAPI online supaya bisa mengakomodir promosi dari teman-teman usahanya semua. Jadi udah dalam satu wadah kita berkumpul di IWAPI, bisa diakomodir oleh Gaul Studio. Itu yang pertama Bu. Lalu yang kedua, saya di PT B1 Solution ini saya punya program yang mana memang memfokuskan pada UMKM. Nah, saya pengen mengajak teman-teman IWAPI untuk bisa kita kolaborasi kembali dalam acara-acara yang bisa menunjang kebutuhan dari teman-teman semua, baik itu untuk brandingnya maupun pelatihan dan lain sebagainya. Itu yang kedua.
Jadi bisa kita bikin acara rutin 1 bulan 1 kali, entah itu webinar atau mungkin mau acara offline. Nah, terus saya pengen membawa nama Bahaso bersama kolaborasi sama teman-teman semua untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi bahasa Inggrisnya, karena kan tadi yang udah disampaikan oleh Ibu Endah bahwa kita mau ada program ekspor impor. Jadi supaya nih IWAPI, terutama IWAPI Jakarta Timur nggak malu-maluin kalau kita pergi ke luar negeri ya Bu, dan juga diperlancar bisnisnya, kita harus belajar bahasa Inggris nih Bu. Makanya bisa saya bawa nama Bahaso untuk kolaborasi bahasa Inggris. Terus, aduh banyak banget nih, mohon maaf. Selanjutnya saya punya ide, tapi mohon dibantu support juga untuk teman-teman semua bisa turut aktif begitu, karena kayaknya selama 1 tahun ini yang aktif bisa dihitung itu aja. Saya kangen nih sama ibu-ibu yang nggak pernah nongol, jadi mohon untuk bisa turut serta, karena kalau misalnya ngomongin mau rencana apa, saya punya banyak banget ide Bu. Jadi ayo kita semua saling kolaborasi, misalnya ibu-ibu semua bisnisnya apa, nanti bisa kita tarik benang merah untuk dibuatkan acara, kan kebaikan untuk branding promosi dari bisnis-bisnis ibu semua. Pokoknya saya membawa atas nama Gaul Studio, Bahaso, PT B1 Optima Solusi, serta Last Art Karikatur dan juga merchandise, selalu ingin support IWAPI dan juga bisnis dari ibu-ibu semua yang saya cintai gitu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Mungkin udah pada kenal ya semua. Iya, saya dari Lazuardi Printing. Di sini kita itu, saya mengenalkan dulu ya. Jadi Lazuardi Printing itu adalah percetakan kain yang bisa membuat produk menjadi barang jadi. Gitu. Jadi sih sebetulnya saya kepengen kita buat pelatihan gitu sebetulnya yang mendorong para ibu-ibu lah, kita kan di sini kan ibu-ibu ya, supaya dapat tambahan gitu, supaya ada kemajuan gitu ya dari ibu-ibu sendiri, karena apalagi kan sekarang lagi pandemi. Sementara kalau kita itu di Lazuardi itu, insya Allah kita bisa support gitu atas nama IWAPI. Jadi saya di belakang layar akan memajukan bareng bersama IWAPI. Saya tuh kepengennya, karena saya baru kerjasamanya lebih ke anak-anak milenial, ke Universitas Polimedia kemarin itu, terus ke SMK gitu ya, ke ibu-ibunya belum ada nih Bu gitu. Padahal sebetulnya printing ini banyak sekali yang bisa digarap gitu ya, seperti produk-produk, apalagi ini kan udah mau mulai lebaran ya, udah mau Idul Fitri, untuk bikin sejadah gitu ya, untuk bikin mukena, jilbab gitu ya, untuk di package seperti apa gitu atas nama IWAPI Jakarta Timur gitu. Saya kepengennya itu dari kita collaborate bareng-bareng, karena kalau kita nggak collaborate, kita sendirian, memang jatuhnya jadi sedikit marketnya gitu. Jadi saya kepengen itu dari teman-teman, kita nanti atur seperti apa, dari mulai bahannya, budget yang kita perlukan, lalu langsung kita tentukan harga untuk ini dari IWAPI berapa, nanti kita masukkan kepada kas gitu. Jadi ini semua adalah buat kita, untuk kita gitu maksudnya. Jadi kepengennya saya dari dulu tuh seperti itu, cuma belum jalan nih Bu. Gitu. Jadi karena sebetulnya ibu-ibu itu banyak banget kok punya kemampuan untuk entrepreneurs gitu. Jadi mungkin ya harus dibuat seperti apa ya gitu, digarap lagi lah mungkin sama Gaul Studio ya, atau sama apa, nanti kita jadikan satu gitu. Maksud saya supaya bisa benar-benar, ini kan kalau kita kan jadi produk gitu ya, produk yang bisa dijual langsung gitu, tanpa modal gitu istilahnya. Begitu orang pesen, kita PO dulu gitu. Jadi ini nggak memberatkan sama sekali. Itulah yang saya
tekankan di sini kalau printing itu begitu mudahnya dan begitu cepatnya langsung seperti itu gitu. Jadi saya kepengen banget teman-teman tuh, karena idenya tuh banyak banget sebetulnya, bisa dibuat apa aja gitu, Bu Isya, Bu Santi. Langsung terinspirasi. Umi Embang kalau mau perjalanan umroh dimulai bisa kerja sama ya sama Ibu Indah. Silakan Bu Nadi, thank you. Silakan Bu. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Bu Endah yang selalu menemani kami IWAPI Jakarta Timur ya. Selalu menemani sampai kita semua itu termotivasi untuk hal-hal yang positif. Demikian juga untuk kita semua ya. Nah, saya lihat memang dari Mbak Lutfi tadi banyak sekali masukannya, Mbak Lutfi. Tapi memang ketika kita membuat suatu program, kalau kita tidak eksekusi, Mbak, itu akan sulit. Demikian juga tadi dari Mbak Indah, yuk kita belajar yuk cara percetakan. Tapi harusnya Mbak kita, mohon maaf, kita eksekusi aja. Misalnya tahun 2022, kapan Mbak itu kita mau buat acara tersebut, kapan, di mana, bayarnya berapa. Karena sekarang saya lihat UMKM itu sekarang maju banget. TKK, tempat kumpul kerja UMKM itu semua wilayah ada. Saya rindu kalau IWAPI ini juga bisa masuk. Di situ banyak sekali ibu-ibu dengan segala kegiatannya, Mbak. Mau bikin sabun, mau bikin yang printing yang seperti Mbak itu, tapi dari herbal, makanan, terus kemudian mau bikin segala macam kegiatan. Saya sebenarnya ingin sekali misalnya IWAPI dalam hal ini bisa buat jadwal, Mbak. Kapan mau masuk? Nah nanti tuh sebenarnya langsung dipromot ke Jakarta Timur. Kadang-kadang dari Jakarta wilayah lain kalau memang bagus mereka akan ikutan. Itu setiap kita tuh bayar, Mbak, dari mulai 50.000 kadang-kadang sampai 150. Nah itu sebenarnya bisa untuk masuk kas kita. Dan kita semakin pinter, Mbak. Itulah, jadi saya berterima kasih buat milenial ya, dengan macam-macam ininya. Mudah-mudahan ke depan kita sudah konkret programnya. Yes. Gitu. Terima kasih semuanya. Kemarin memang sempat juga nih. Nih geng lalap itu geng lalap. Salah milenial geng mecin. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mewakili Yaknin ya salah satunya. Yang lain kan milenial gitu udah nenek. Apa yang saya tangkap di sini banyak banget ya program-program, mudah-mudahan terrealisasi. Kita tinggal eksekusinya. Bismillah. Saya di sini cuma mohon bantuan itu masalah izin DPPO ya, tenda sama label halal. Karena kemarin saya mau bikin label halal itu pakai jasa orang lain diminta 2 juta. Sedangkan kita kan di sini manfaatnya kita minta dari IWAPI ya sebagai anggota. Mohon dibantu itu aja. Mbak Isa juga kemarin kan mau rencana kita mau bareng-bareng ya Mbak ya masalah label halal. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Mohon bantuannya kapan akan kita laksanakan bersama-sama. Itu aja ya. Izin ya Bu ya. Kemarin sama Bapak Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Oh iya satu Ibu Kesi. Iya Sukesti. Baik. Ini member baru tapi start nih. Kilo kopi. Karena hari ini saya baru bergabung di IWAPI. Selamat ya. Sebenarnya udah sering sih ikut pameran di IWAPI, cuma baru sekarang bergabung. Yang mau saya tanyakan begini ya Bu, saya kan kemarin ikut ekspor kopi yang dari Tiong Kopi. Cuman belum ada PIRT sama apa aja kan persyaratannya Bu ya? Izin. Ini gimana solusinya ya Bu? Oh iya, izin. Iya, karena kalau di sini kan lama ya Bu ya, ini kan mau diekspor kopinya. Langsung nanti saya ke DPD nanti dibawa ke ranah DPD ya, Bu Sukesti. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua IWAPI, Mbak Isa sayang dan yang saya cintai,
semua teman-teman IWAPI. Saya sedikit curhat ya, Pak Isa. Saya punya usaha bergerak di bidang properti, tapi tidak yang tinggi-tinggi ya, yang biasa-biasa aja. Terus ada furnis juga, ada kuliner. Kalau properti biasa jalan lancar biasa, karena ini pandemi agak terhalang. Kalau kuliner, saya agak terhalang untuk masuk ke instansi karena saya tidak punya izin. Yang bisa saya masuki itu loh Mbak Isa. Iya, terus yang furnis saya kemarin saya ekspor udah lama dari tahun 98 saya udah ekspor ke mana-mana termasuk ke Maldives. Alhamdulillah dulu saya lancar, usaha saya lancar, ekspor saya. Waktu tahun 98 itu saya yang pertama yang masuk ke Maldives, Bu. Alhamdulillah tuh oke, semua lancar. Tapi sebelum pandemi ini ada lagi honor baru, buyer baru yang masuk. Tapi ternyata dia nakal, tidak bayar uang saya. Sedangkan semua barang-barang saya sudah dipakai di hotelnya. Tapi mereka tidak mau membayar uang dengan alasan pandemi nggak laku hotelnya. Tapi gimana caranya, solusinya untuk bisa nggak saya dibantu supaya bisa saya menerima uang saya itu gimana caranya? Bu Endah, Mbak Isa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk ke Ibu Endah, selaku Ketua DPD. Sekarang ini kan saya bisnis dalam bidang kuliner, terutama cake dan sebagainya. Lagi up banget mengenai badan POM yang harus UMKM itu harus mempunyai izin badan POM yang kalau kita kayak frozen food itu kan harus memiliki badan POM. Nah itu gimana caranya supaya tidak mendapatkan nilai, maksudnya bayarnya itu nggak semahal yang sekarang ini Bu, karena kan udah misalnya kayak melalui online itu kan sekarang udah dikenakan pajaknya, dendanya segala macam. Itu gimana ya Bu untuk UMKM supaya tidak untuk izin badan POM-nya itu dipermudah atau bahkan ada sedikit keringanan atau dispensasi, karena kan kita bukan yang usaha yang besar atau ekspor atau justru kan UMKM-nya ini sekarang menghidupkan perekonomian pada saat pandemi ini. Itu aja Bu. Barang-barang Ibu itu kami mungkin karena kami tidak dari jajaran hukum, kami tidak terlalu bisa bantu banyak Bu. Tetapi kalau misalkan memungkinkan, nanti kami coba untuk bisa membantu memfasilitasi Ibu dengan mungkin dari bagian hukum atau perangkat hukum yang ada, karena itu harus terkait dengan lawyer dan itu kan antar negara ya Bu. Ibu yang nggak dibayar itu yang di Maldives. Nah itu dia, makanya ini antar negara kan agak sulit dan cukup banyak biayanya ya Bu, karena pasti akan ada arbitrase dan segala macamnya. Tapi insya Allah saya coba nanti connect kepada orang-orang yang ingin bisa membantu kita. Gitu. Maka selanjutnya persoalan tentang BP POM, sertifikat halal, ataupun OSS. Sebetulnya sih kita ini DPD akan bekerja sama dengan Kadin PPKUKM. Ya memang sertifikat halal dan BP POM itu secara gratis. Kalau pengeluaran itu hanya untuk lab seperti itu saja. Jadi baik, saya akan jadi catatan. Sebetulnya sih Mbak Endang, Bu Embang, Teteh akan lakukannya setelah Rakerda gitu loh programnya, karena saya berharap Bu Kepala Dinasnya bisa langsung bicara di Rakerda besok gitu. Jadi insya Allah itu akan menjadi catatan buat kami, karena memang tidak juga di Bu Endang saja, bahwasanya
di bidang restoran juga kalau makanan frozen itu juga pasti akan ditegur gitu loh, karena menurut mereka itu takutnya jadi racun atau apa seperti itu. Masuk akal alasannya. Insya Allah nanti kita akan buat pelatihan. Hanya nih, saya mau minta tolong izin Bu Ketum Jakarta Timur. Saya yang suka tidak mengerti. Di sini ada Ibu Ida Maye dari Jakarta Barat. Moga-moga ketum DPC lain juga bisa dengar. Yang saya bingung, kalau DPD melaksanakan, menyelenggarakan kegiatan, kenapa pengurus atau anggota DPC nggak pernah muncul? Itu pertanyaan saya. No respon, nih ketum bilang. Nah di grup no respon. Kenapa? Sekarang ada waktunya, ibu baru cerita, saya susah ini, saya susah. Bukan cerita susah, maksudnya ingin berbagi gitu lah, ingin berpengalaman. Kan pengalaman itu ada yang suka, ada yang duka. Ini semuanya yang cerita ibu ini, itu udah pernah kami lakukan seminar, webinar, ke offline sebelum pandemi. Tapi kenapa ibu-ibu nggak pernah datang? Yang datang ke saya cuman ketum Wakaus 1, ketum Wakaus 1, gitu ya. Yang lain pada kemana? Jadi ibu-ibu begini ya, ibu-ibu kalau mencintai IWAPI atau mencintai seseorang, pasti kan ibu-ibu akan pengen tahu dong, dia suka apa, warna apa yang dia mau, makanan apa yang dia inginkan, dia nggak suka apa, oh aku nggak boleh gini. Nah dengan cara begitu ibu akan mencintai IWAPI. Makanya ibu-ibu harus rajin datang ke acara IWAPI. Ibu datang ke acara IWAPI dengan konteks bahwa ibu ingin belajar. Jangan bilang begini, malas gak cari IWAPI, nanti ketemu ibu-ibu yang gayanya begitu, gue begini. Enggak gitu Bu. Kita semua sama. Kita semua sama. Kalaupun memang ada golongan yang seperti itu, biarin, masa bodoh. Gue adalah saya, gitu loh. Biarin aja. Yang ibu harus positif thinkingnya, ibu datang ke acara IWAPI, saya mau cari tahu dan belajar, itu dong. Atau saya mau datang, saya ingin cari tahu dan belajar, atau ingin berbagi. Kan kadang-kadang juga saya yang tidak tahu, mungkin ibu-ibu yang sudah tahu kan. Boleh dong berbagi. Kan gak melulu ketum ini pintar Bu. Gak melulu ketum DKI ini selalu pintar Bu. Harus mau yang namanya saya, kalau saya, dan saya juga mohon, saya himbau pada ketua umum seluruh DPC Jakarta, yang namanya masukan kalau dari bawah ke atas itu jangan dibilang sok tahu nih anggota gue, nggak boleh. Kalau mau jadi ketua umum harusnya ada masukan dari bawah maupun dari atas, itu harus bisa terima. Kalau bisa dilaksanakan, mari kita laksanakan. Kalau nggak bisa dilaksanakan, sekarang cari solusinya, namanya kolaborasi. Ya nggak sih? Kayak mulai sekarang kita punya milenial di Jakarta Timur. Bu Isya belum apa-apa sekarang, jangan ambil milenial gue. Ya enggak lah Mbak Isya. Karena terus terang aja ibu-ibu, saya mau tanya sama ibu sekalian nih, termasuknya di dalam. Ibu mau 10 tahun di DPC terus? Saya tanya, jujur. Kalau yang namanya Ibu Fetri bilang ibu punya masalah itu, ibu harusnya sudah dulu di nasional Bu. Karena apa? Karena kebutuhan kita, kebutuhan Bu, kita harus mulai gebrak-gebrak teman-teman. Pokoknya saya mohon nih, ibu-ibu ada di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 orang ini
saya ingin berharap dalam satu semester akan menjadi 50 orang anggota DPC IWAPI Jakarta Timur. Masing-masing harus bawa dua. Target, Bu. Harus target. Nanti kalau sudah 50 orang ini atau sudah 100 yang ada di sini sekarang naik kelas ke atas. Harus begitu. Jadi ketum juga akan sukses, ketum ISYA akan sukses apa? Membawa teman-teman member naik kelas. Saya dididik Bu ISYA loh, saya dari DPC Jakarta Timur. Pasti akan suatu cerita, karena saya juga selalu bilang, dari DPC mana? Saya di Jaksel tuh. Oke. Gimana di Jaksel? Bla 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 bla. Saya belajar limit itu. Kalau saya di DPD. Tanya sama Anissa. Nis, Anissa sekarang di DPD. Mbak Rita di DPD. Rit, Jakarta Timur gimana? Ya udah, gua ikut kegiatan gini. Mbak Isya yang nonton gue gini. Kayak Anissa juga. Kan? Kalau yang namanya pujian itu akan berjalan dengan sendirinya, mengalir dengan sendirinya. Jadi ibu-ibu, halo Jakarta Timur. Halo Jakarta Timur. Halo Jakarta Timur PKSI. Harus bisa lebih semangat ya. Jadi seperti itu, insya Allah nanti masukan-masukan Bu Isya akan bawa ke saya. Nanti saya akan cari sama-sama dengan para WKU di DPD bagaimana menyingkapi dan mencari solusinya. Ya, baik, mohon maaf lahir batin ya ibu-ibu. Terima kasih, Bu Enda. Terima kasih. Bu Enda. Sudah jelas ya ibu-ibu? Ya, demikian tadi sekelumit kita enak banget ya bisa curhat, bisa saling mensupport, apalagi terakhir dimotivasi sama kita Enda. Semoga kedepannya benar-benar yuk move on, yuk naik, yuk. Oke, semangat. Demikian tadi pandangan umum yang telah kita lewati stepnya, dan berikut teman-teman sekalian kita ke depan akan masuk ke sidang pleno ketiga, yaitu nanti akan ada pembagian komisi. Ya. Untuk itu saya izinkan saya untuk membagi dua peserta pada pada siang hari ini menjadi dua komisi A, komisi B. Komisi A mungkin kita akan kumpul di sayap sebelah kanan dan komisi B di sayap sebelah kiri. Silakan Bu untuk kita bagi dua sama-sama. Ini ada 19 kurang 3 ada 16 orang. Nomor berarti 88 orang. Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti mungkin bisa dilihat sama panitia Mbak Danin dan Mbak Mila pembagiannya. Ini adalah kertas yang harus nanti bisa diisi masing-masing ya. Mulai sekarang. Bisa ikut Mbak Danin. Yang A 8. Baru belakangnya ada story pastinya sponsor bantu. Berat lagi. Dia sama Limbung Kopi bahas pelatihan bahasa Inggris lama. Ibu-ibu hadirin sekalian, para pengurus dan anggota DPC IWAPI Jakarta Timur, terima kasih atas kesetiaannya sampai dengan kita di penghujung nih. Mudah-mudahan bentar lagi kita sudah selesai. Kita akan masuk ke penyampaian usulan komisi A. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Ketua Komisi A, Mbak Indah, untuk dapat menyampaikan ya, siap. Kepada Mbak Indah dari Komisi A kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut kami dari Komisi A atas nama Ketua Indah Dwiyanti dan Sekretaris Ibu Lutfi. Juga anggota kami ada 7 orang, Ibu Anissa Kwit, Theodora, Ibu Nur, Ibu Nurvila, Ibu Anissa, Ibu Daning, dan Ibu Novi. Usulan kami mengenai organisasi, yang pertama adanya ketransparansi antara pengurus dan anggota. Jadi kami mengharapkan adanya transparansi antara evaluasi budget yang sudah masuk dan budget yang keluar, sehingga nantinya kami bisa mengerti apa yang bisa kami lakukan pada budget yang tersedia untuk acara atau program-program yang ada. Lalu adanya database yang bener real ya, yang totally memang betul-betul memang mau di IWAPI Jakarta Timur, sehingga kita bisa lebih solid istilahnya ya. Jadi kalau ada sesuatu itu terdengar oleh di WA juga aktif gitu, jadi organisasinya itu lebih hidup gitu. Jadi database itu diperlukan supaya kita satu sama yang lain saling lebih mengenal gitu. Betul. Saya ingin menambahkan ada satu lagi, supaya kita bisa bikin jadwal yang terstruktur. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi, menggayat teman-teman semua untuk bisa berkomitmen aktif untuk gabung di acara-acara IWAPI. Karena ini nih saya yang sering bawa acara untuk ngajak IWAPI untuk yang kemarin itu, kadang kecewa juga seperti apa yang dibilang sama Ibu Endah, kok nggak ada yang join, kok nggak ada yang nanggepin. Ini saya baper nih Bu jadinya. Jadi mudah-mudahan kita bisa punya jadwal yang rutin, yang lebih jelas. Jadi ibu-ibu semua udah tahu kira-kira kapan nih acara kita yang selanjutnya. Diharapkan untuk bisa partisipasi ya Bu. Siap, oke. Ya, sama lagi satu mengenai kolaborasi Ibu, sesuai dengan Bu Endah tadi aspirasikan kita. Kita kepengen banget adanya kolaborasi dari teman-teman, karena itu database itu sangat penting. Jadi nanti misalnya teman-teman tuh ketahuan kan, oh ini bisnisnya di bidang ini, yang ini di bidang ini. Jadi kita bisa sama-sama oke, pada saat kita buat acara misalnya nanti oke, kita bikin acara ini kita pakainya yang ini sama yang ini, lalu kita puter gitu. Jadi kolaborasinya juga dari IWAPI untuk internal. Selain itu juga ada kolaborasi dengan Sudin gitu, misalnya ya di Jakarta Timur itu ada Jakpreneur kalau nggak salah, Jakpreneur DKI Jakarta Timur. Lalu satu lagi Jakarta Kreatif kalau nggak salah, Jakarta Kreatif, tempat kreatif Jakarta Timur. Itu masuk di program? Iya. Sudah masuk di program? Sudah masuk di program ya, alhamdulillah. Tapi mungkin di Komisi B. Oh, di Komisi B. Oh, harusnya di Komisi B. Itu masuknya ke Komisi B. Maksudnya bukannya di A. Oh, baik. Organisasi. Ya, Lagi tentang database. Oke. Iya. Kurang lebih seperti itu Ibu yang kita pengen utarakan. Mungkin pelatihan-pelatihan nantinya kita kepengen gitu atas organisasi untuk organisasi. Jadi pelatihan apa yang kita bisa sama-sama meningkatkan organisasi kita gitu, supaya kita jangan gini-gini aja gitu ya. Sama ini Bu, kita biar gencar sosialisasi terkait satu sama lain biar lebih akrab. Kayaknya ini masih kurang juga nih, soalnya di grupnya kurang hidup gara-gara mungkin ada yang nggak kenal kali ya. Begitu aja dari kami, dari dari Komisi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar. Ada tanggapan dari forum nggak tentang ini Komisi A? Kalau lanjut. Ya tadi masih beririsan sama program tadi kita combine. Tadi saya kombinasi.
izin, sebetulnya Ibu kan komisi A itu kan kalau nggak salah organisasi dan keanggotaan. Nah itu harusnya Ibu bisa memberikan sebuah bukan terobosan, sebuah resep atau ini Ibu akan membuat apa supaya keanggotaan DPC Jakarta Timur itu bertambah. Kasih info ya. Gitu loh. Jadi seperti tadi saya bilang, dari sekian orang ini pokoknya harus paling nggak satu orang harus bawa 2. Ngajak. Nah itu seperti itu. Terus begitu yang kedua, organisasi contoh misalkan kami ingin selalu diikutsertakan dalam program DPD dan nasional. Nah itu juga itu. Setuju gitu. Jadi, nah kalau memang itu berarti kita oke ya. Oke, siap. Ya jangan buat bingung. Ya, karena memang ada peririsan pada saat itu, pada saat ucap waktu itu kan seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, kepada Mbak Ida, kami persilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juaranya organisasi lah, masih apa-apain. Yang saya hormati dan cintai Ibu Ketua Umum DPD PWI. Nah, salah. Maaf, Iwapi. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan cintai Ketua Umum DPD IWAPI DKI Jakarta, Ibu Endah Nurul Bagir. Amin. Yang saya cintai dan hormati soulmate saya, Mbak Ise yang cantik dan energi. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Komisi B dengan ketua yaitu saya sendiri, Ibu Embang, sekretaris Ibu Mila Nobiasari, dengan anggota 6 orang, 1 yaitu Ibu Petri, Ibu Wiwi, Ibu Nani Samosir, Ibu Binta Imelda, Ibu Rita, Ibu Sukesi. Setelah berembuk dan musyawarah, kami menghasilkan beberapa program kerja, itu rancangan materi sidang Komisi B, program kerja dan rancangan anggaran pendapatan belanja organisasi. Kami bagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal dibagi beberapa bagian, yaitu 1, kita diantaranya menjalankan toko online DPC IWAPI Jakarta Timur guna memasarkan secara online produk-produk dari para member atau anggota kami. 2, yaitu mengusahakan atau membantu terbitnya izin usaha seperti BP POM, izin berhalal dan lain-lain. 3, pelatihan kuliner. Misalnya yaitu kita mungkin kedepannya kita akan mengadakan pelatihan yaitu tentang kopi kekinian ya, karena sekarang ini kan lagi hit untuk anak-anak muda tentang kopi kekinian dan makanan-makanan frozen. 3, itu kita belajar hidroponik. 4, belajar hidroponik karena mungkin ibu-ibu ini selama pandemi kita di rumah kan, walaupun kita di rumah tapi harus menghasilkan income ya untuk keluarga kita. Itu kita menginginkan itu dengan adanya pandemi ini di rumah supaya ada kegiatan, itu kita pelatihan tentang belajar hidroponik. Karena kan sekarang orang lagi banyak yang senang tanaman juga ya Bu ya, buat hiburan dan buat kesehatan juga kan. Terus 5, itu belajar bisnis digital, marketing, strategi penjualan dan lain-lain. Yang eksternal itu 1, pelatihan bahasa asing, kita kerjasama dengan tadi apa? Bahaso. Karena kita juga di sini perlu ya, ibu mungkin setelah pandemi selesai kita mau jalan-jalan, apalagi kita juga ada travel haji umroh. Siapa tahu kita bisa kolaborasi dengan saya juga kan, kita happy lah, Kedua yaitu pengembangan program untuk UMKM kerjasama dengan pihak terkait. Itu contohnya pelatihan online dan pelatihan offline.
3. Membawa UMKM binaan dan seluruh anggota DPC IWAPI Jakarta Timur masuk ke dalam program Jetpreneur di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. 4. Studi banding menjalin tali silaturahmi dan kolaborasi dengan DPD, DPC IWAPI daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk menambah wawasan dalam dunia bisnis dan organisasi. Terus yang terakhir itu kita ingin belajar cara ekspor dan impor. Karena di antara anggota kita kan udah ada seniornya ya yang punya usaha ekspor. Kita juga mau nih belajar untuk pengembangan dan penambahan income kita semua. Mungkin demikian paparan dari kami. Semoga dapat diterima. Dari topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Embang dan Ibu Mila. DPD maupun DPC. Karena seperti tadi ketumnya bilang, ya Tum, kalau di WA tidak direspon. Jadi saya mohon, ini saya kasih bocoran sama ibu-ibu sekalian. Besok Rakerda itu saya ada kerjasama, akan ada narasumber dari namanya Wiranesia. Itu adalah kumpulan UMKM yang digawangi oleh Kerja Kreatif dan Jakpreneur. Jadi ibu-ibu bisa hadir dalam Zoom karena kami akan mengadakannya hybrid, ya itu satu. Yang kedua, nanti akan ada kolaborasi antara salah satu perusahaan digital dengan namanya satu perusahaan fintech, financial technology. Nah, fintech ini akan membantu ibu-ibu yang mempunyai proposal untuk mendapatkan modal kerja, dan perusahaan digitalisasinya yang akan membantu ibu untuk belajar bagaimana berjualan di e-commerce, di marketplace. Nah Bu, itu akan ada. Nah terus yang ketiga, nanti kita juga akan kehadiran Ibu Kepala Dinas PPK UKM Provinsi DKI Jakarta. Nah di situ akan menyampaikan tentang bagaimana mengurus izin, surat izin halal dan BPOM berikut dengan OSS. Jadi ibu-ibu semua bisa mengikuti semua itu di tanggal 8. Kalau ibu-ibu nggak hadir, nggak apa-apa karena kan kita terbatas ya. Jadi bisa hybrid. Nanti kami akan kirimkan undangannya lewat ketua umum. Nah, terus saya menjadi terinspirasi dengan Bu Embang dan Bu Mila. Sebetulnya ibu-ibu kalau pada saat Rakernas nasional, ibu-ibu tuh harusnya bisa ikut. Kalau Rakernas nasional sebaiknya ibu-ibu bisa ikut. Kenapa? Karena di situ akan ada seluruh anggota IWAPI seluruh Indonesia. Kan jadi bisa tukeran produk. Kayak model Indonesia Timur misalkan membutuhkan baju muslim ya Bu Embang, contoh. Terus nanti misalkan dari Indonesia Timur mungkin kan ada produk-produk obat-obatan herbal, kan ibu bisa jualan di sini. Nah makanya kembali lagi Bu, bahwasanya kalau ibu kenal dengan IWAPI, pasti ibu akan cinta dengan IWAPI dan ibu akan selalu ikut dengan acara IWAPI. Bu Embang kan super sering kan ikut Rakernas. Nah itu seperti itu harus dimanfaatkan. Kayak Bu Embang misalkan punya haji dan umroh, kan nggak ada salahnya Bu Embang juga halo-halo sama teman-teman di daerah yang lain. Nah itu pertemuannya adanya di Rakernas, ya. Jadi coba ibu sekarang mulai membuka hati, mulai mencintai IWAPI, kayak seperti itu. Insya Allah itu akan menjadi jalan untuk keberhasilan ibu-ibu semua. Boleh saya testimoni sedikit ya, Ibu Ketum dan Ibu yang lain. Saya testimoni dengan usaha saya sendiri. Saya punya usaha, bukan usaha yang besar, bukan raksasa. Saya cuma usahanya kuliner. Kuliner saya dari tahun 86 saat saya masih gadis kecil. Ada saksi hidup, itu ada teman saya namanya Rita. Itu mulai dari gadis saya udah main sama Rita.
Terus Bu, tahun 2000 Allah mempertemukan saya dengan IWAPI. Akhirnya saya didukung oleh IWAPI, lantas sering ikut rakernas. Akhirnya teman-teman kalau setiap ke Jakarta selalu makan di tempat saya. Gitu loh Bu. Nah itu salah satu contoh yang namanya network gitu loh. Satu lagi, saya punya rumah kos-kosan kecil sih Bu, kos-kosannya kecil banget. Cuma kebetulan nggak 100 pintu Bembang, colek di Bembang nih. Cuma kebetulan, amin diaminin. Tapi karena kebetulan lokasinya itu adanya di tengah kota, dekat JCC, dekat Senayan segala macam. Nah akhirnya saya dapat orderan Bu. Waktu zamannya masih ada pameran apa tuh? Kalau dulu tuh zaman pameran JCC itulah ya, Inakrak atau apa betul. Itu akhirnya teman-teman dari provinsi lain nge-booking kamar saya Bu untuk jadi home base-nya. Tapi memang karena itu merasa itu adalah rumah saya, rumah Endah, jadi dia bener-bener kayak rumah. Teng gue mau masak, teng gue mau ini, teng mau gue itu, gue pinjam mobil. Nah kayak gitu Bu. Nah makanya saya bilang, ayo Bu aktif, ini testimoni bener loh sama saya pribadi. Tuh, lalu yang ketiga, saya dapat juga Bu kesempatan apa? Meminjam uang permodalan dari bank. Saya pakai, besar saya pakai BNI Bu. Dari mana BNI? Dengan tidak banyak basa-basi, malah yang ada bukan kita yang minta, dia yang datang menawarkan. Karena apa? Karena mereka tahu saya adalah IWAPI. Memang IWAPI tidak tanggung renteng, tetapi mereka tahu besarnya IWAPI. Supaya apa? Supaya saya bisa getukulan. Udah Bu Ebang hubungi si ibu ini, ngurusin kur BNI. Udah Bu Mila hubungi. Nah seperti itu. Itulah, ini yang saya rasakan. Jadi saya setuju dengan rancangan programnya Komisi B. Nah, kita mulai sekarang berkolaborasi dengan DPD. Jadi mohon ibu-ibu tanggal 8 nanti hadir di Zoom aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA ke ketum atau WA ke Bu WKU 1 karena yang wajib hadir hanya ketum dan WKU 1. Kalau WKU 1 yang berhalangan baru digantikan yang lain. Supaya nanti bisa sinkronisasi. Ya, jangan cuman jadi IWAPI ngapain? Cuman arisan sana, arisan sini, joget sini, joget sana. Bukan Bu, iya. Kayak itu dia, bukan itu. IWAPI itu bukan ajang arisan. Arisan itu hanya sebagai media. Tapi yang ada adalah IWAPI, kita sama-sama mengembangkan usaha kita. Nggak usah takut berkompetisi. Saya restoran, ibu yang lain juga restoran, rezeki udah ada yang ngatur. Cuman bagaimana kita membesarkan usaha kita. Itu saja. Ya, semangat ibu-ibu. Supaya jangan ngantuk habis makan. Terima kasih. Nomor 04 garing Kerangkercap 2 garing IWAPI DPCJT garing 11 garing 2021 tentang organisasi dan rekomendasi. Rapat kerja cabang kedua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan menetapkan keputusan Rakercap kedua DPC Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tentang organisasi dan rekomendasi DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Pertama, hasil keputusan Komisi A organisasi dan rekomendasi DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sebagaimana terampil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta 24 November 2021 tempat Grand Cempaka Hotel waktu jam 12.50. Rapat kerja cabang kedua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Pimpinan sidang
Ketua Ibu Hajah Isya Faizah, Ketum DPC IWAPI Jakarta Timur, Sekretaris dengan saya sendiri Santi Sufemi Wakapus 1 DPC, dan anggota Ibu Enda Mulyani Wakapus 2. Pada Ibu Kercap 2 garing IWAPI DPC JT garing 11 garing 2021 tentang program kerja dan APBO. Rapat kerja cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Rakercap kedua DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 tentang program kerja dan APBO DPC IWAPI Jakarta Timur, IWAPI Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2021. Pertama, hasil keputusan Komisi B Program Kerja dan APBO DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2020-2021 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2021 tempat Grand Cepaka Hotel waktu 12.52. Ya. Rapat kerja cabang kedua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Pimpinan sidang Ketua Ibu Hajah Isya Faizah selaku Ketum DPC IWAPI Jakarta Timur, Sekretaris Santi Sufemi Wakau 1 DPC IWAPI Jakarta Timur. Sebagai rangkaian yang terakhir akan disampaikan notulen dari Rakercap kedua selama sepanjang hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Enda Mulyani. Kepada Ibu Wakau 2 kami persilakan. Selamat siang Bu Enda dan ibu-ibu yang lain. Terima kasih Ibu Wakau 1. Berikut ini saya akan membacakan hasil notulen rapat kerja cabang kedua DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut. 1. Nomor 01 garing Rakercap 2 garing IWAPI DPC JT garing 11 garing 2021 tentang pengesahan forum sidang pleno rapat kerja cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 sesuai dan sudah disahkan oleh Ketua Umum yang hadir dinyatakan forum pada jam 10.15. 2. Keputusan Rakercap DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 nomor 02 garing Rakercap 2 garing IWAPI DPC JT garing 11 garing 2021 tentang pengesahan susunan acara rapat kerja cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 dan sudah disahkan oleh Ketum pada jam 10.58. 3. Keputusan Rakercap DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 nomor 03 garing Rakercap 2 garing IWAPI DPC JT garing 11 garing 2021 tentang tata tertib rapat kerja cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sesuai dan sudah disahkan oleh Ibu Ketua Umum pada jam 11.07. 4. Keputusan Rakercap 2 DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi
2/UAP-DPC-JT-11/2021, Lutfi, anggota Daning, Anissa, Theodora, Nurvila, Novi, Anissa, dan sudah disahkan oleh Ketua Umum pada jam 12.50. 5. Keputusan Rakerja 2 DPC UAP Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 nomor 05 Rakerja 2/UAP DPC JT-11/2021 tentang program kerja dan APDO rapat kerja cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Ini Komisi B, program kerjanya diketuai oleh Ibu Embang, Sekretaris Mila, anggota Rita, Sukesi, Pinta, Wiwin, Petri, dan Nani. Sudah disahkan oleh Ibu Ketua Umum pada jam 12.52. Demikian hasil notulen Rakerja 2 DPC UAP Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 Romawi garing UAP DPC garing 11 Romawi garing 2021 tentang keputusan hasil rapat kerja cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Rakerja kedua DPC UAP Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tentang keputusan sidang pleno dan hasil sidang Komisi Rakerja kedua DPC UAP Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Pertama, hasil sidang pleno dan sidang-sidang Komisi Rakerja kedua DPC UAP Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2021, tempatnya di Hotel Grand Cempaka. Waktunya 13 Rapat kerja cabang kedua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Rapat kerja cabang kedua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2021. Pimpinan sidang Ketua saya sendiri Ibu Jason Faisal, Waktu 1 Ibu Santri. Tiga kali ya kalau duduk ya. Enggak kan itu SK kan? Ini baru SK. Satu. Sekali kan kita. Oke. Tahan. Empat sudah. Dengan ini berakhirlah acara sidang kita, sidang Rakerja ini kedua DPC UAP Jakarta Timur. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu. Oke, ketok. Sudah ya? Iya, pecah telur ya? Pecah telur. Bisulnya udah pecah bisulnya. Ya, acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC utama, Bapak Ibu Lutfi, kami persilakan. DPC UAP Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Karena kita sudah ada di penghujung acara, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Endah Ansarudin selaku Ketua Umum DPD UAP Provinsi DKI Jakarta yang telah berkenan hadir. Serta terima kasih kepada teman-teman dari UAP DPC Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur atas kehadiran dan juga partisipasinya dalam rapat kerja cabang yang kedua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.